Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudara kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur karena perkenannya kita boleh hadir pada pagi hari ini, boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mensyukuri kebaikan dan kasih Tuhan melalui persekutuan seperti yang kita alami saat ini adalah sebuah wujud kerinduan untuk terus dekat kepadanya. Dalam kerapuhan dan keberdosaan kita, Allah terus menyatakan pemeliharaannya yang penuh. Karena itu, dengan menyatakan persembahan dan pujian akan Dia, marilah dekat kepada Tuhan. Seperti perenungan tema kita pada saat ini, dengan bersukacita kita memuji dan memuliakan Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat pertama dan yang keempat, Hai mari sembah. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, berisan umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Salam bagimu Juda. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 51 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkan aku dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali.
Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setia-Mu. Ampuni dan hapuskanlah dosaku yang bergumuli tiada putusnya. Aku bersalah pada diri-Mu. Padamu pula aku mau mengaku. Adil Engkau dalam masalahku. Suci dan murni di penghukuman-Mu. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah 10 hukum yang telah dinyatakan Tuhan Allah kepada umatnya Israel dan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. 10 hukum demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah.
Segenap jemaat Tuhan, Tuhan telah menuntun menyertai kita dalam menjalani satu minggu kehidupan. Ada banyak perkara-perkara dalam hidup kita yang membuat kita meragukan kasih Tuhan, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Bahkan kadang-kadang kita lebih mengandalkan diri kita, hal-hal materi daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Benar ya Tuhan, kami ini panah dan ringkih. Kami ini jauh dari kesempurnaan. Dalam menjalani kehidupan ini, kadang pikiran, perkataan, perbuatan kami tidak seturut dengan kehendak Tuhan, yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah, sehingga Allah telah mati, bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Olehnya itu ya Tuhan, kami buat sepanjang satu minggu kehidupan yang telah kami lalui, ampuni kami sehingga kami kembali layak di hadapan Tuhan. Kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh Dia, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bersujud padamu, Anak Domba.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Hendaklah kita memberi dengan penuh syukur. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sebagai landasan persembahan kita pada pagi hari ini dari 1 Tawari 29 ayat 17. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 403 ayatnya yang pertama dan yang keempat. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sambil persembahan dijalankan, ada natura yang akan kita jalankan. Akan tercurah, kami menantikannya. Hati kami terapura, Yesus kami isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat, pundi masih berjalan. Di sini ada natura akan kita tukarkan dengan uang. Namun sebelumnya kami menyampaikan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu ya melalui natura ini. Mari kita uangkan natura ini untuk pembangunan. Ya, ada pepaya, silakan tawar. 50 satu kali.
51 kali, 52 kali, 52 kali, 53 kali. Nah, ini masih ada untuk pembangunan ubi kayu. Ya, ini ubi kayu. Untuk pembangunan silakan tawar. Silakan tawar. Berapa? 50. 50 satu kali. 50 satu kali. 50 dua kali. 52 kali. 60. 60 satu kali. 62 kali. 100. Satu kali. 101 kali. 102 kali. 103 kali. Ini untuk TK Antera, anak-anak kita yang bersekolah di TK Antera di Karabe. Silakan tawar. Sama bakinya. Ya, sudah sama bakinya. Silakan tawar. 100. 100 satu kali. 102 kali. 102 kali. 103 kali. Ini peruntukan yang sama untuk TK Antera. Silakan ditawar. 100. Ya, 100 satu kali. 101 kali. 102 kali. 103 kali. Masih yang sama, ini yang ketiga. Silakan ditawar. 100. 100 satu kali. 101 kali. 102 kali. 102 kali. 103 kali. Ya. Dikembalikan kepada Bapak Ibu yang mempersembahkan kembali, diucapkan terima kasih. Ya, kita kembali angkat. Silakan tawar. Tak mau. Kira 50. 50 satu kali. 50 satu kali. 52 kali. 52 kali. 53 kali. Ini juga yang dikembalikan tadi, diucapkan terima kasih. Untuk pembangunan. Ya, ini diperuntukkan untuk pembangunan. Silakan tawar. Tak mau. 150. 150 satu kali. 150 satu kali. 152 kali. 152 kali. 153 kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati. Kami ya Bapa, saat ini Tuhan Engkau memberikan kesempatan kepada kami mempersembahkan sebagian yang berkat yang asalnya daripadamu Tuhan.
dan berkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga dapat dikelola dengan baik, baik melalui pundi maupun menjadi natura ya Bapa. Bapa dalam surga, ada yang masih ada pada diri kami Tuhan, Engkau berkati juga, sehingga kami boleh mempergunakan dengan baik. Diberi kesempatan paduan suara lansia.
Terima kasih kepada paduan suara lansia yang telah mengambil pujian pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 457 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan tiap jam. Jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dibacakan di tengah-tengah ibadah kita, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur atas tuntunan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sepanjang 1 minggu. Walaupun kami tahu bahwa selalu ada gumul yang kami alami, tetapi semuanya itu ya Tuhan boleh membawa damai sejahtera bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua sehingga firman ini juga boleh menjadi pegangan yang kokoh, menjadi petunjuk dalam menjalani hari-hari, bahkan landasan yang kuat untuk menghadapi segala hal. Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 4 dan ayat 9 sampai 15. Keluaran 16 ayat 2 sampai 4 dan 9 sampai 15. Firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat yang ke-9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka membalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka
tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesudah ia seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seseorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya terambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab memberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara, saya ulangi, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi
dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Firman Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-40 firman Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kamu perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadamu, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kure sumanga puang. Selamat pagi menjelang siang, Shalom.
Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-8 di tahun 2024. Ya. Tidak terasa lagi kita akan memasuki masa-masa Natal, ya. Karena perjalanan kehidupan kita, karena kesibukan kita, aktivitas kita, momen-momen kehidupan tidak terasa selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga pada saat ini, di minggu pertama di bulan ke-8, satu tema dari keempat firman Tuhan yang telah kita baca untuk kita renungkan bersama, marilah dekat ke hadapan Tuhan. Mentireke kami dio olona puang. Supaya kita selalu menyadari bahwa kita tidak mampu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan, dan dalam pemeliharaan itu bukan hanya bersifat sementara, tetapi itu bersifat kekal dan abadi. Nah, oleh sebab itu jika kita melihat keempat firman Tuhan yang pertama, mewakili kita sebagai manusia, bagaimana Raja Daud yang awalnya setia kepada Tuhan, tetapi setelah dia menjadi raja, punya kekuasaan, mereka memakai kekuasaannya itu untuk berselingkuh, bahkan merebut milik orang lain, istri orang lain. Sehingga saat itu Nabi datang untuk menegur dia. Syukur Daud langsung menyadari tentang keberdosaannya, tentang kekeliruannya, tentang apa yang dia buat yang tidak berkenan dengan Tuhan, sehingga dia datang memohon ampun kepada Tuhan. Walaupun kita melihat ada harga yang harus dibayar. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, mewakili kehidupan kita sebagai manusia, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini kita tidak selalu bersyukur. Kita senantiasa dipenuhi dengan keluh kesah. Kita selalu dipenuhi dengan sungut-sungut. Bahkan kita juga senantiasa menggugat Tuhan jika segala sesuatu yang kita inginkan kita tidak dapatkan. Seperti pada bangsa Israel, dia telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tuhan senantiasa menuntun sampai di Mara dan Elim, dan setelah sampai di Gurun Sin, mereka mengingat-ingat nakwa. Lebih melo ke mate ki untingo itu Pak Atollo odo dapo daripada indeki itu susah. Ya. Tapi Tuhan melalui Nabi Musa memohon, dan apa yang mereka buat? Dia memberikan makanan, yaitu manna, makanan surgawi. Dan ini luar biasa kasih Allah dalam pemeliharaan. Tapi apakah bangsa ini tetap bersyukur kepada Tuhan? Tidak juga. Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 menasihatkan. Paulus menasihatkan jemaat ini bahwa ada ancaman yang akan terjadi di tengah-tengah jemaat, ya, di mana Paulus membandingkan tentang karunia-karunia. Ada orang yang mementingkan diri dan mengatakan jika bisa berbahasa roh, dia yang paling rohani. Jika dia mempunyai talenta yang banyak dan dia pakai bahwa inilah saya. Tapi Paulus katakan, supaya jemaat di Efesus ini tetap satu dan kuat apa yang dia buat, dia katakan kamu harus senantiasa rendah hati, penasi turu, penasi pakaboro. Ya. Yang kedua, kamu harus lemah lembut, sorong inah, menganggap orang lain itu lebih penting daripada diri kita. Ya. Kemudian kamu harus saling menolong, sikat
ritu Tuhan siasi sangginahan. Ya. Sehingga ikatan damai sejahtera boleh terjadi. Nah kusangan bayi yang dalam misa kombongan misa persekutuan naden motu usanga banga mokalena kusangan bayi ini benih-benih akan merusak persekutuan. Tapi ya naden pada sorong ina umpengang kadiongan batang kaleta tak takwa akuri kamiri kusangan bayi itu akan terjadi. Sehingga apa yang terjadi, tubuh Kristus akan terbangun dengan baik. Bangunan bait Allah itu tersusun rapi dan membawa kemuliaan. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-40 merupakan rangkaian dari perikop sebelumnya. Banyak orang mencari Yesus. Sahabat nakoyate Yesus, Dia bisa memberikan kita makanan daripada lopi ki mengkarang, ikut saja. Tapi apa yang Yesus katakan dalam firman Tuhan ini dikatakan, ketika orang banyak itu menemukan Yesus, dia berkata, Rabi. Tapi Yesus berkata kepada mereka ayat 26, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Lorinda akan deh. Iya. Daripada lama nasu piki, lebih baik malah bikin ini rondo puang Yesus sabaa dipakan desiaki saya lako dia. Iya. Tetapi setelah dia memberikan makanan jasmani, Yesus berbicara tentang makanan yang kekal. Iya. Dikatakan di situ Yesus katakan, akulah roti sorgawi. Iya. Sahabat nak tuyo tahu khusus to Yahudi pada saat itu. Nenek moyang kami ada tanda, yaitu manna dari sorga, roti sorgawi. Tapi nak waktu pengisi tidak lagi manna yang akan datang, tapi aku sendiri sebagai roti sorgawi. Iya. Bahkan ada beberapa hal yang dikatakan menurut Injil Yohanes. Yesus katakan bukan hanya roti tapi dia pintu. Ba'a batulan itama kada Tuhan surga. Bukan itu nakwa akulah terang dunia. Arangan alino. Sia nakwa duka akulah gembala yang baik. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bahkan akulah pokok anggur yang benar. Ini analo inilah yang diungkapkan Yesus untuk memberikan pemahaman kumua. Yesus bukan hanya sekedar memberikan kita dan menjawab persoalan-persoalan jasmani kita, makan, minum, sakit, penyakit, tapi juga memberikan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, apa makna firman Tuhan bagi kita Ibu Bapak Saudara-saudara pada pagi hari ini? Iya. Orang Kristen adalah umat yang telah menerima Yesus Kristus, yaitu roti hidup, yaitu pintu, yaitu gembala yang baik, yaitu terang dunia untuk kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, kita terus dipanggil untuk menata diri menuju kesepadanan kumua tosarani tongan kita, tosang petayanan tongan kita. Ton nampoi tongan ki ikatuan masalako. Dengan panggilan kita, dengan kehidupan kita. Sembari kita terus berjuang mengusahakan agar keutuhan jemaat tetap terpelihara dan meyakini bahwa Tuhan terus menyertainya dalam setiap keberadaan hidup yang dialami. Ya. Ya mutoh, hal yang pertama dan utama yang harus direnungkan yaitu bahwa roti hidup yaitu Yesus Kristus menjadikan kita umat Allah. Ya. Kita telah diperbudak oleh dosa. Upah dosa ialah maut. Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Taik itu misa. Tongan ni olona pong matua. Moita ko'y kumua totongan na ate, tau na ate, dan lain sebagainya. Tidak. Kita semua pendosa di hadapan Allah. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang
percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Inilah bukti bahwa Allah menjaminkan kehidupan kita. Dia adalah roti sorgawi yang memberikan kita makanan rohani sehingga kita tetap kokoh dan kuat. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, ya, dalam menjalani kehidupan ini kadang-kadang kita biasa diperbudak oleh kehausan dan kelaparan. Kehausan dan kelaparan bukan hanya persoalan makan minum, tapi kehausan dan kelaparan dengan tahta, harta, dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita menyepelekan Kristus dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mencari tahta, mencari popularitas, mencari haus akan kekuasaan, sandabang maupun apagau. Ya, kita juga gampang dieksploitasi dan hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita telah memperoleh roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tapi kita ini adalah anak-anak Allah. Kitab Keluaran berisi kisah yang amat sempurna tentang rangkaian penyertaan dan pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Pada saat bangsa ini berseru, "Nak kwewem, nak mau kami matikan ni kejosiakan ni tondoki sitongan, untongai duku, untongai pak tollo, pangalongo, na mate, kimate, sabah duku sia." Tapi apa yang Tuhan dengar? Nah, besok kamu akan memperoleh daging dan roti. Iya. Ada pemeliharaan Tuhan. Dan jika yakin bahwa kita ada pemeliharaan Tuhan, kita tidak akan khawatir dan kita tidak akan bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Yang kedua, mari kita menata kehidupan dalam Kristus. Ya. Surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Seseorang yang telah menerima Kristus juga melalui fase penataan ulang kehidupan. Mazmur 50 yang telah kita baca menggambarkan bagaimana keterbatasan kita, bagaimana keringkihan kita. Ya. Demba satoraya nak dilese di benar, ya, tang mau oke. Tetapi jika kita sadar bahwa apa yang kita buat itu salah, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Bukankah Tuhan katakan, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Sehingga kehidupan pribadi dan berjemaat kita senantiasa nyata. Ya. Dan inilah yang diantisipasi Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Di mana terdiri dari berbagai-bagai golongan dan juga berbagai-bagai kedudukan. Ia menakoi to misa mokomi, to sang petayanan mokomi. Ia moto kamu harus rendah hati satu dengan yang lain. Ya, saling menolong satu dengan yang lain. Si tuntun tua ki si pasambayangan ki, supaya kita mampu untuk menjalani kehidupan. Kemudian Rasul Yohanes memperlihatkan banyak orang yang mencari Yesus dengan motivasi yang salah. Iya, karena dia mau kekayaan, dia mau makanan dan lain sebagainya. Tapi Yesus berkata, makanan jasmani ada kalanya kamu lapar. Nang komi kande to tangan dia omo komi. Tapi jika kamu makan makanan rohani, kamu akan kenyang seterusnya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengoreksi apa motivasi kita untuk mengikut Yesus. Apa motivasi kita untuk percaya kepada Yesus? Jika motivasi kita hanya untuk hal-hal yang duniawi, mari kita tinggalkan dan kita lihat bahwa Tuhan menjaminkan kita kehidupan lahir batin, dunia dan akhirat. Dan inilah yang menjadi kekuatan. Dan saya yakin orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dia akan mampu untuk menjalani kehidupan walaupun badai sekalipun menghantam kehidupannya. Dan yang terakhir, mari kita percaya kan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah.
Orang Kristen mestinya meyakini dengan sungguh bahwa Allah memelihara kehidupan. Hari ini salah seorang akan diteguhkan dalam CD Sandi Hardianto Sende. CD bukan hanya peraturan gereja semata, tapi ini merupakan satu upacara menandakan bahwa Anda dewasa. Bukan hanya dewasa secara fisik, tapi juga harus dewasa secara iman. Apalagi kelatama kota Nandapo, disitulah dibutuhkan kematangan iman untuk menghadapi kehidupan. Sebab itu rumah tangga bukan hal yang instan, tetapi kita bertumbuh bersama satu dengan yang lain. Ya, biasanya yang pertama tanah Nandapo, yang namanya tom pertama tu si peta tambang apa? Ya, salah sidi itu tak apa si koviina, si toina. Ya, tapi yang tahun kedua mo sudah ada tanggung jawab. Biasa toh mulai mau singenge, mulai mau ini karena ada banyak perubahan fisik, ya. Yang natomuane biasa ke Papua mau tambukuna, ya. Yang natobene biasa mau ketanduk tu badannya karena tidak lagi memperhitungkan itu karena keluarganya diperhitungkan. Dan inilah yang membuat jika kita tidak berdamai. Oleh sebab itu, menikah itu bukan hal instan, tetapi itu bertumbuh bersama di dalam menjalani kehidupan. Ya. Dan saya yakin tidak ada rumah tangga itu tak nabela singenge, pasti singenge toh. Tetapi disitulah kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Allah, kedewasaan iman, dan kehidupan yang dipercayakan kepada Tuhan. Itulah yang menjaminkan kita. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, supaya kita mampu menjalani kehidupan ini dalam berbagai hal. Karena ia telino ponno gumul, ponno pergumulan sia budak-budak pato. Mari kita dekat ke hadapan Tuhan. Tak mentireke mau diolona puang. Karena Tuhan itulah yang akan memampukan kita dalam menjalani kehidupan. Tuhan itulah yang memampukan kita untuk melihat segala sesuatu. Tuhan itulah yang akan bekerja sama, memberikan kita hikmat, kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan. Mari, ibu bapak segenap jemaat, kita bersandar kepada Tuhan semata. Tamen tireke molako puang matua, anda puang matua la tontong, mengkarang lalu mintu agan katuan. Selama Allah minggu, puang umpas sakeki. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita aminkan bahwa benar dalam kehidupan ini banyak sungut-sungut, banyak hal yang kita gugat karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi jika kita ikhlas dan berserah, kita mampu melihat bahwa itu mungkin jalan Tuhan, supaya kita semakin dewasa seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya kedewasaan iman kita semakin bertumbuh dan kita tidak mudah diombang-ambingkan dan angin-angin pengejaran yang sesat. Juga dengan bersama dengan Tuhan, kita dijaminkan kehidupan lahir batin dunia dan akhirat, dan sorga telah disediakan bagi kita. Amin. Kita akan masuk dalam akta peneguhan sidi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara yang pada masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini mereka dewasa, mereka sendiri dan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman dari orang tua dan gereja, sehingga mau menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan pengeneguhan sidi maka mereka akan menjadi anggota dewasa secara iman dari tubuh Kristus. Saudara yang akan diteguhkan sidinya, imannya, yaitu Sandi Hardianto Sende, saya persilakan berdiri. Dan jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah
Bapa Halik langit dan bumi, dan yang telah menerima dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu, yang menebus engkau dari segala dosa dan kesalahan, sehingga engkau telah dijadikan anak-anak Allah. Apa jawab saudara San Hardianto Sende, apakah saudara percaya? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara Sandi Hardianto Sende, apakah saudara mengaku? 3. Berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara Sandi Hardianto Sende, apakah saudara berjanji? Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janjimu, maka saya sebagai pejabat gerejawi Gereja Toraja meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa dalam Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala yang agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Juga minggu depan ada baptisan, ada saudara kita dari luar akan mau menjadi orang Kristen. Kita tetap doakan semoga
bisa dengan bulat hati untuk mengaku imannya, percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih kepada Sandi, kami tetap berdoa semoga seluruh rencana-rencana hidupmu senantiasa diberkati oleh Tuhan dan engkau berjalan dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Selamat ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan sekaligus kita bersyukur bersama dengan Sandi. Ya. Kita berdoa untuk doa-doa rutin kita, dan saat ini juga kita berdoa untuk secara khusus ada 2 kegiatan besar yang akan kita lakukan pada ke depan ini di samping Natal dan pengucapan syukur tahunan, yaitu kita menjadi tuan dan nyonya rumah untuk pelaksanaan sidang raya di mana sidang komisi akan dilaksanakan di gedung gereja kita. Dan kita semua dilibatkan untuk mengambil bagian. Dan juga akan ada satu sinode gereja yang akan datang memimpin ibadah pada tanggal 10 November. Di jemaat ini kita doakan supaya datang dan kita melihat sebagai saudara seiman kita. Juga rencana penguraian urai teguh yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 September di Jemaat Karambe. Tuhan senantiasa memberkati. Juga kita berdoa untuk anak-anak kita supaya Tuhan senantiasa berkati, topang, dan boleh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Juga kita berdoa semoga pembangunan lantai 2 boleh berjalan dengan baik, karena kita rencanakan akan selesai pada bulan Agustus ini dan boleh dipakai untuk pelayanan-pelayanan ke depan. Dan sementara dalam proses pemasangan pelapon, setelah itu tegel, setelah itu penyelesaian, dan kita boleh pakai dengan baik. Mari kita bersemangat untuk mendukung semuanya itu. Kita juga tetap mendukung orang tua kita dalam masa-masa tua. Ada beberapa yang tidak mampu lagi bersekutu, tapi Tuhan akan menopang, menolongnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Kasih dan anugerah-Mu boleh kami alami, sehingga pada hari yang Tuhan tentukan dalam ibadah yang kedua kami boleh duduk bersama dalam jalinan kasih yang kuat untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman benar. Kami tidak mampu berbuat apa-apa jika kami tidak dekat dan bersama dengan Tuhan. Olehnya itu ya Tuhan, teguhkan kami sehingga kami boleh senantiasa hidup menurut kebenaran firman. Demikian juga dengan anak terkasih kami Sandi Hardianto Sende yang telah mengikrarkan janji iman mereka dan mereka resmi sebagai salah satu orang dewasa dalam gerejamu di Jemaat Karambe. Teguhkan, kuatkan, mampukan dia dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan, sehingga mampu menjalani seturut dengan kehendak Tuhan. Juga ya Tuhan, rencana-rencana kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus jika Tuhan berkenan pada tanggal 10 mereka akan mengikrarkan janji kawin mereka bersama dengan pasangan yang Tuhan telah berikan sehingga resmi sebagai suami dan istri dan boleh menjalani kehidupan bersama. Juga Tuhan, keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati. Juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan segenap jemaat-Mu yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 29 sampai 4 Agustus. Dan juga ya Tuhan, dalam menjalani 1 tahun ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga yang mempersembahkan berkat-berkat berupa natura dan juga persembahan-persembahan khusus kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati. Juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan dan seluruh aktivitas jemaat-Mu.
Tuhan senantiasa hadir menopang menuntun dimanapun mereka berkarya, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha, bahkan yang mengelola sawah ladang mereka, dan juga ternak-ternak mereka berkati. Juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam bangku sekolah. Bahkan ada yang sementara mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Kami berdoa, Tuhan memberkati, supaya mereka boleh mengikuti penerimaan CPNS dan P3K. Secara khusus juga kami berdoa untuk anak terkasih kami, Noprianto Toding bersama dengan Agustinus Manan yang akan mengikuti seleksi proponen. Tuhan senantiasa teguhkan, kuatkan, persiapkan dengan baik, dan jika Tuhan berkenan memakai sebagai pelayan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan senantiasa akan memanggil dia dan memakai dia, seperti dalam masa-masa magang mereka ya Tuhan. Juga ya Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini bergumul oleh karena sakit penyakit, Tuhan senantiasa topang tuntun, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah, maupun yang sementara dirawat di rumah sakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Secara khusus kami bersyukur bersama dengan keluarga Nenek Ronald yang kemarin telah selesai melakukan upacara pemakaman bagi pasangan hidupnya ya Tuhan. Hiburkan segenap keluarga, bahkan jika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga dengan keluarga Nenek Ones, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Nenek Ines yang dalam duka cita. Dan jika Tuhan berkenan, tanggal 21-22 mereka akan menguburkan anak terkasih. Hiburkan, kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga boleh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Juga ya Tuhan, yang sementara keluarga mereka ya Tuhan, dalam sementara disemayamkan di rumah mereka masing-masing, Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga dan keluarga Bapak Andarias Kala Lembang yang saat ini berduka, di mana ibu mertua besok akan dikuburkan di Berah, Makale Selatan. Dan mungkin majelis gereja akan berangkat ke sana sore ini. Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan, baik itu ibadah-ibadah insidentil, ibadah-ibadah rumah tangga, dan OIG. Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga hari ini akan dilakukan rapat koordinasi majelis gereja sehubungan dengan peneguhan dan penguraian, dan juga untuk jadi tuan dan nyonya rumah penerimaan sidang raya. Berkati seluruh majelis gereja, sehingga boleh menata semua acara ini dan boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa peliharakan dan topang, sehingga dalam menghadapi pemilu kada kami boleh menghadapi dengan baik. Secara khusus dalam persiapan untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin ke-79, Tuhan senantiasa berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh merefleksikan kemerdekaan, dan lebih khusus kemerdekaan dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mungkin masih melakukan kegiatan-kegiatan, dan ibadah sebentar sore kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa memberkati dan menopang, sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah kenan untuk kami alami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Marilah kita bersabar sebentar untuk mendengarkan warta jemaat. Tetapi sebelumnya itu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bakri Mahmud Mapadang yang telah memberitakan firman kepada kita pada siang ini. Dan kita semua yang telah mengambil bagian, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Warta jemaat yang pertama. Disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Tolo Alo yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan Juli, dan kelompok yang akan bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan Agustus 2024 adalah kelompok pelayanan Tondok Lombok. Kedua, persiapan bersama pelayanan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudari Nidia Elgindia Amara Pateta STH. Ketiga, persiapan disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024. Pelayan Saudari Gabriel Howard Tanjung STH. Keempat, jadwal pelaksanaan verifikasi jemaat Karambe. Hari tanggal Kamis, tanggal 8 bulan 8 2024. Waktu dan tempat gedung gereja jemaat Karambe pukul 15. Sebagai uraian, PKBGT dan koordinator kelompok, PWGT dan koordinator kelompok, PPGT dan koordinator kelompok, SMGT dan koordinator kelompok, lansia, TK Antera. Untuk hari Jumat tanggal 9 bulan 8 2024, jam yang sama dan tempat yang sama. Uraian sebagai berikut. Panitia pembangunan, panitia pasca, bendahara jemaat, koordinator kelompok jemaat, sekretariat dan tata usaha. Yang kelima, baptisan kudus bagi Ibu Kamsia Kamaruddin dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 dalam ibadah jam 9. Keenam, telah berada di tengah-tengah jemaat Karambe keluarga Bapak Suyanto bersama seorang istri, Ibu Berta Tikulimbong, 2 orang anak, Pani Dwi Syarani dan Asuris Katir, Nastasia, dan seorang cucu, Sain Mahar Sakuil Aska. Keluarga tersebut berada di kelompok pelayanan Karasik A. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat Karambe mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan jika
jika ada datang pada ibadah ini, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri supaya dikenal oleh anggota jemaat. Ya, mungkin tadi pagi sudah datang atau nanti sore. Ya. Yang ketujuh, persiapan bersama pelayanan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudara Gabriel Howard Tanjung STH. Yang kedelapan, kumpulan rumah tangga kelompok Rantepao hari Selasa tanggal 6 bulan 8 2024 untuk sementara ditunda. Kesembilan, pemberkatan perkawinan Saudara Citra Dewika Somalinggi dengan Saudara Sandi Hadrianto Sende, anak Bapak Sapri Taruk Allo dengan Ibu Andri Sende almarhumah, dilaksanakan hari Sabtu 10 Agustus 2024 di Jemaat Rante Kasimpo pukul 9.30. Resepsi perkawinan di Batu Papan Rano pukul 12. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG, dan anggota Jemaat Karambe. Ke-10, rapat koordinasi majelis gereja dilaksanakan hari ini, Minggu tanggal 4 bulan 8 2024 pukul 11 atau selesai ibadah jam 9 ini. Itulah pengumuman dari jemaat kita. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-12 sebagai petunjuk hidup baru. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jemaat Tuhan, mari kita angkat pujian PKJ 258 ayatnya yang pertama, ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau ingin jalan hidupku, tidak ku takut dan segala Juru selamat pegang tanganmu, bimbinganmu, imanmu perlu, beri pertolongan buat kuasamu, oh Tuhan Yesus pegang tanganku. Jemaat Tuhan, pergilah, jadilah berkat, dan tetaplah dekat di hadapan Tuhan, supaya kamu mampu menjalani kehidupan dan tetap menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan kembali ke kehidupan kita dengan penuh sukacita berkat, dan kita akan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan dalam kasih-Nya. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Jalan mulia, tetap doaku inilah. Di tempat tinggi yang teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi yang teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, cari tindakan cemas. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi yang teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih atas ketenangan kita semua, dan terima kasih Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.